Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rina Zuriana, belajar matematika yuk. Di video kali ini kita masih belajar soal TIU untuk soal cerita. Nah, di sini sudah ada beberapa soal yang akan kita bahas. 10 soal ya, 10 soal cerita yang akan kita bahas, tetapi 10 soal ini akan kita buat menjadi 2 video. Jadi hari ini kita membahas 5 soal dulu. Nanti 5 soal lagi di video berikutnya ya. Maka dari itu teman-teman jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, nah untuk nomor pertama ini, sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak, ini baju ya, ini baju. Baju sebanyak titik-titik berapa potong. Nah, kalau kita melihat soal ini dapat kita selesaikan kalau saya pribadi, soal ini akan saya selesaikan dengan cara perbandingan. Nah, ini perbandingan. Jadi ada 130 meter kain. Itu dapat membuat 40 potong baju. Jadi kalau 312 meter itu berapa potong baju? X potong baju ya. Di sini saya misalkan dengan X. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini perbandingan senilai. Ini perbandingan senilai. Kenapa senilai? Karena kita perhatikan kalau dia semakin panjang kainnya, maka banyak baju yang dihasilkan juga pasti akan semakin banyak. Nah, itu salah satu ciri-ciri perbandingan senilai. Jadi ini kita selesaikan ya. Jadi 130 per 312 sama dengan 40 per X. Nah, ini bisa kita kali silang aja, ini kali ke sini. Jadi 130 dikali X itu 130X sama dengan 40 dikali dengan 312. Maka ke sini ya. Maka X-nya itu sama dengan 40 dikali 312 per 130. Nah, ini nolnya saya coret aja biar angkanya lebih kecil. Maka ini 4 dikali 312 dibagi 13 didapat hasilnya 96 potong kain. Potong baju ya, 96 potong baju. Nah, maka di sini jawabannya adalah yang A. Oke. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah. 28 anak bermain musik. Dan 20 anak senang membaca dan bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini soalnya kita ingat kembali pelajaran kelas 7 tentang himpunan. Tentang himpunan ya, pasti teman-teman pernah belajar sebelumnya. Nah, jadi ini di sini ada, ini kita gambarkan dulu. Kalau saya menyelesaikannya dengan cara lebih gampang itu dengan cara digambar dulu biar lebih kelihatan. Nah, di sini majalah ya, M, saya singkat aja MJ. Kalau yang satu lagi musik berarti MU ya. Nah, itu di sini 22 anak sedang membaca majalah. Berarti 22 senang membaca majalah, 28 senang bermain musik, dan 20 senang membaca dan bermain. Berarti
irisannya ya. Kalau kedua-duanya suka, dia berarti irisannya. Nah, kalau yang seneng dua-duanya itu 20, maka yang seneng majalahnya aja itu 22 dikurang 20 sama dengan 2. Begitu juga yang bermain musik, yang senang bermain musik aja itu 28 dikurang 20, maka hasilnya 8. Yang ditanya berapa banyak anak dalam kelompok tersebut. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 2 ditambah 20 ditambah 8, maka hasilnya 30 anak. Nah, maka jawabannya adalah A lagi. Oke. Bagaimana teman-teman? Soal cerita yang penting kita harus memahami soalnya. Kita harus memahami dulu ceritanya itu bagaimana. Nah, baru kita dapat menyelesaikan soal tersebut. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Nah, di sini Naila seorang online marketing yang mendapatkan gaji semingguan Rp250 dan ditambah komisi 15% dari jumlah penjualan di atas Rp2 juta yang dicapai selama seminggu. Jika Naila ingin memperoleh penghasilan Rp850.000 untuk 1 minggu, maka Naila harus mencapai penjualan minimum selama seminggu sebesar. Nah, ini seminggu dia mendapatkan gaji Rp250.000. Nah, jika dia bisa menjual 2 juta atau lebih, itu dia mendapat komisi 15%-nya dari 2 juta itu. Jadi kita hitung dulu 15% dari 2 jutanya berapa. Jadi di sini 15/100 dikali 2 juta. 2 juta ya. 2 juta. Nah, ini kita coret aja, maka itu komisinya 15% dari 2 juta itu adalah 300.000. Nah, dia dapat komisi 300.000. Jika dia ingin punya penghasilan 850.000, nah, berarti kita harus komisinya aja berapa itu? Berarti 850 kita kurangkan dengan 250. Dikurang ya. Maka ini 0,00006. Nah, dia harus dapat komisi 600.000. Sementara kalau dia berhasil menjual 2 juta, minimal 2 juta, dia dapat komisi 300.000. Kalau dia pengen punya komisi 600.000, berarti dia minimal harus berjualan sebesar 4 juta. Nah, gitu. Karena 300.000 ditambah 300.000 kan 600.000. Jadi minimal penjualannya itu adalah 4 juta. Paham ya? Minimal penjualan ya, agar komisinya 2 kalinya. Karena kan kalau dia minimal menjual 2 juta, dia dapat komisi itu 300.000. Supaya 600.000 berarti harus minimalnya harus 2 kali dari 2 juta, yaitu 4 juta. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 4, Fanny berlari dengan kecepatan 10 meter per second. 10 detik kemudian, si Vino mengejar dengan kecepatan 12 meter per second. Vino dapat menyusul Fanny setelah berlari selama berapa detik? Nah, berarti waktu ya. Si Vino ini dapat menyusul setelah berlari berapa lama? Berarti di sini waktu susul ya, W susul, kita tulis aja W susul. Maka di sini kita menghitung dulu jarak si Fanny berlari sebelum disusul oleh si Vino. Nah, berarti di sini jarak
jarak per kecepatan si Vino dikurang dengan kecepatan si Fani, berarti kecepatan kedua dikurang kecepatan orang pertama. Nah, berarti jarak di sini itu maksudnya jarak lari si Fani setelah 10 detik. Berarti rumus mencari jarak itu kan kecepatan dikali waktu. Berarti kecepatannya 10 meter per second dikali dengan 10 detik. Dibagi waktu si Vino itu 12, waktu si Fani dikurang 10. Maka 10 dikali 10 100 per 12 dikurang 10 2. 100 dibagi 2 50 second atau 50 detik. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, di sini seorang pedagang membeli beberapa ekor anak kambing dengan harga 800.000. Kemudian ia menjualnya seharga 1.050.000. Maka keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah, nah di sini kita ditanya persentase untung ya. Persentase untung. Nah, di sini kita boleh mencari untungnya dulu dengan cara mencari untung itu kan untung atau laba itu sama dengan harga jual dikurang dengan modal. Ya kan? Dikurang modal. Nah, tetapi saya ingin menghitungnya langsung aja ya. Langsung. Jadi di sini kita langsung persentase laba atau untung sama itu berarti sama dengan saya gabung aja langsung harga jual dikurang modal per modal harga modal per modal dikali 100%. Nah, berarti di sini 1.050.000 dikurang 800.000 per 800.000 dikali 100%. Nah, ini saya langsung coret, ini coret, ini coret. Jadi ke atas ya. Ke atas. Nah, 1.050.000 dikurang dengan 800.000 itu berarti 250.000 dikurang dengan 8.000 dikali 1% ya. Jadi ini nolnya kita coret lagi, tinggal 250 dibagi 8 itu dapat 31,25%. Nah, ini jawabannya. Maka pilihannya adalah yang E. Gitu. Ini berarti udah soal yang ini soal yang terakhir ya. Ya, ini soal yang terakhir. Nah, kelanjutannya akan kita sambung lagi di video berikutnya ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita dan sampai ketemu di video berikutnya.